Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa dan siapkan seluruh hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Allah yang sangat baik, kasih dan setia Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Mengucap syukur buat semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, kami akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mohon Roh Kudus dan hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap hidup kami yang siap memuji Tuhan dan bersuka bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari sama-sama kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersuka cita yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari sama-sama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tuhan, mari kita bersuka, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sama-sama lambaikan tanganmu, katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang sekali lagi sekarang bersuka cita. Haleluya. Kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami selalu kagum akan cara Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak kami puji, sebab Kau Allah yang layak kami sembah, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Oh, Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, oh, hanya Kau Tuhan yang layak kami puji, hanya Kau Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak
Yesus Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, sama-sama, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, menjumpai saudara dengan sukacita karena ada Tuhan yang luar biasa atas kita. Firman Tuhan berkata, singa muda boleh kelaparan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Artinya apa buat kita? Kita boleh hebat, kita boleh luar biasa dan sebagainya, tapi tanpa Tuhan nol. Satu saat ketika saya sehabis dari rumah sakit di salah satu kota kami, keluar dari gang dan di jalan raya, ada om-om yang naik sepeda motor saudaraku, dan dia berkata langsung, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saudara, dia, kenapa om? Saya ketakutan dan sepertinya kehilangan segalanya. Ketemu saya di kantor dan kita berdoa sama-sama. Bapak saudaraku, hidup ini kita boleh hebat, boleh luar biasa, tapi ayo sama-sama. Firman Tuhan berkata, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Mari kita sama-sama, selama saudara dan saya hidup, ayo ngandalkan Tuhan sama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan kami, di tengah-tengahnya gundah gulana dalam hati kami, di tengah-tengahnya dunia ini yang tidak menjanjikan sesuatu yang baik buat kami. Tapi kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan atas hidup kami. Firman-Mu menjadi satu hal yang sangat luar biasa menuntun kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan firman-Mu ya dan amin. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, urapi secara khusus supaya menit-menit ke depan adalah menit-menit firman-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu dinyatakan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, tentunya senang sekali menjumpai saudara sekali lagi dimanapun saudara berada. Dan yang setia ikuti program ini, terima kasih yang terus setia. Dari beberapa kota yang ada tetap setia mengikuti program ini, dan ada banyak orang yang merasa diberkati, dan biarlah Tuhan terus dimuliakan atas seluruh kehidupan kita. Menyambut saudara-saudara saya yang ada di Sumba,
secara khusus Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah, Flores yang ada di Bali dan Lombok. Tuhan berkati teman-teman saya Pak Usodo yang setia, juga terima kasih Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo dan bersama dengan keluarga Hosea yang ada di Surabaya, Jakarta, Sulawesi, Taiwan, Malaysia, dan Singapura. Tuhan berkati, dan biarlah terus program ini menjadi berkat atas seluruh kehidupan kita bersama. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan, dua pertanyaan paling tidak, dan menjadi satu pertanyaan klasik yang sering muncul dalam kehidupan kita, yaitu mengapa harus ada problem. Minggu lalu kalau tidak salah saya menyampaikan tentang where is God, di manakah Tuhan di saat saya membutuhkan. Tapi hari ini, mengapa harus ada problem pada setiap orang? Saudaraku, setiap manusia pengennya menghindarkan yang namanya masalah. Saya sering ketemu, Pak, masalah satu belum selesai, masalah satunya sudah datang lagi. Sepertinya jatuh ke timah tangga. Tapi pertanyaan yang kedua yang akan kita bahas, mengapa harus ada mujizat? Dua pertanyaan kita bahas dalam waktu yang tidak lama, 30 menit ke depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang setuju katakan amin. Pada waktu kamu dicobai, ini kerennya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Dapat menanggungnya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, artinya apa? Yang pertama, bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Tidak membiarkan rasain lo ngadapi masalah, rasa no karepmu dewe sih. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Diizinkan menghadapi pencobaan yang biasa-biasa saja, tetapi yang kedua memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar atas hidup kita bersama. Ada satu kalimat yang menarik dari 1 Korintus 10:13 tadi. Yang pertama adalah satu kata yang disebut dengan pencobaan yang biasa. Biasanya kita terlalu gopoh, terlalu bingung, terlalu khawatir ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi pencobaan dan semuanya. Tapi rupanya ayat tadi menjelaskan buat kita bahwa kata yang dipakai adalah peirasmos. Artinya apa? Pencobaan biasa. Artinya apa? Setiap orang percaya mengalaminya. Bukan ujian yang hebat atau unik, tapi ujian yang saya istilahkan kalau saudara makan di rumah makan bundo kanduang, rasanya luar biasa, bukan luar biasa, tapi masalahnya adalah biasa saja. Jadi Pak Bu, saya ingatkan, masalahmu di hadapan Tuhan tidak terlalu besar. Why? Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi kalau hari ini saudara sedang berkata putus asa Pak, seperti telur di ujung tanduk ya. Kalau Tuhan tidak tolong hancur besoknya telur. Saudaraku dengar baik, apa yang kau alami di mata Tuhan dan saudaraku itu biasa-biasa saja. Mulai dari orang kampung, orang desa, orang kota, bangsa lain juga mengalami pencobaan masalah, kesulitan. Tapi yang penting bukan masalah atau kesulitannya, tapi adalah masalah yang biasa. Katakan sama-sama, bersama dengan Yesus, masalahku biasa saja. Satu saat ada ibu-ibu
minta konseling dengan saya. Janjian ketemu di kantor gereja. Jalan hampir sekitar 50 meter dia nangis, saudaraku. Pak Pendeta, ini saya mulai dari mana pendeta? Terlalu berat. Pak, Bu, apapun yang sedang kau alami hari ini, saya sebagai hamba Allah berkata di hadapan Tuhan, semua masalah, kesulitan, sakit, penyakit, pergumulan itu biasa saja. Semua orang mengalami. Mengapa biasa saja? Artinya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu membesar-besarkan lebih daripada Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Coba ayat selanjutnya dikatakan, akan memberikan parecei, jalan keluar, memberikan atau menyediakan. Juga kata lain dipakai adalah ten exodon. Artinya apa? Jalan keluar dan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Tepuk dada saudara, katakan, saya pasti akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Saya pasti akan mendapatkan keselamatan. Saya percaya Tuhan sedang menyediakan jalan yang terbaik untuk setiap kesulitan, masalah yang sedang kau hadapi. Kadang-kala kita tidak sadar. Kiranya apa yang saya sampaikan menyadarkan buat kita. Yang pertama, pencobaan itu biasa. Yang kedua, Tuhan siap memberikan pertolongan dengan mujizatnya. Yang selanjutnya Tuhan berkata dalam firman Tuhan adalah, sehingga saudara dan saya kuat menanggungnya. Rupanya sesuatu yang menarik, saudara dan saya dilatih melalui kesulitan dan masalah yang ada. Katakan sama-sama, dilatih. Haleluya. Kita mesti punya konsep yang sama seperti Tuhan. Makanya di bagian yang lalu saya katakan bahwa doa kita dalam masuk frekuensinya daripada Tuhan. Amin. Baru saja kami mendoakan keluarga saya, jemaat di salah satu kota. Saudaraku, beberapa bulan tidak sadar. Dan saya cuma bilang, Cik, ada double speaking power. Ada perkataan imam dan raja. Makasih Pak. Bukan karena pendeta Wahyu atau pendeta yang lain, tapi nama Yesus yang luar biasa. Kalau tadi hari ini, ibu dengarkan program ini, dengar. Masih ada mujizat saya katakan di kota lain. Di salah satu kota di Pulau Jawa. Rupanya sedang dilatih untuk iman kita menjadi kuat. Untuk hidup kita menjadi luar biasa. Makanya pertanyaan, mengapa harus ada masalah? Rupanya alasannya di sini. The secret of problem. Rahasia dibalik dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Konsep kita mesti sama seperti firman Tuhan. Anggaplah apa? Sebagai satu kebahagiaan. Jika engkau menghadapi berbagai macam pencobaan, masalah. Di layar kaca saudara, saya tulis dengan tulisan besar. The secret of problem. Bagi saudara yang sedang bergumul dan perlu didoakan. Di bawah ini akan muncul setiap saya berkhotbah dan nama Tuhan berkota. Nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Ada sekitar 15 sampai 19 pasukan doa. Yang di belakang saya yang terus berdoa termasuk saya. The secret of problem. Kenapa ini rahasia? Karena rupanya tidak banyak orang yang tahu bahwa di balik masalah, di balik kesulitan, di balik sakit-sakit yang izinkan, di balik semuanya ada sesuatu yang apa? Luar biasa. Every morning, setiap pagi, saya memunculkan secangkir kopi pahit di Facebook. Boy WCW punya saya dan juga Instagram dan juga TikTok. Saudaraku, tentang secangkir kopi pahit. Hanya 1 menit, tidak lebih. Sepahit apapun kehidupan kita, jika ada tete manis, ada Yesus, hidup kita menjadi indah. The secret of problem. Yang pertama, problem will make us stronger. Rupanya persoalan menjadikan kita kuat. Kata
dikatakan kuat. Pak, Bu, jangan salah mengerti dengan Tuhan. Masalah yang diizinkan di depanmu adalah melatih saudara untuk menjadikan kita apa? Kuat, bukan lemah. Kalau Adirai, saya pernah baca di salah satu media. Satu hari perlu 30 butir telur. Sehingga badannya jadi maktiung gitu saudaraku. Menjadi kekar, menjadi muncul ininya. Kita tidak sadar ketika hadapi masalah, putus asa, doa. Masalah, putus asa, doa. Satu saat iman saudara menjadi kuat dan mengikut Tuhan. Dan itu keren. Tapi yang kedua, problem will make build our character. Masalah atau kesulitan kita menjadikan karakter kita menjadi lebih baik. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Karakter kita ketika menghadapi masalah jadi rendah hati, jadi tidak sombong. Saya kenal satu orang yang sekarang menjadi hamba Tuhan di salah satu kota. Dulu kaya dan minta ampun sombongnya, mohon maaf. Dan dia kesaksian juga. Dia sombong dan semuanya kayak tidak perlu Tuhan. Ibadah hanya sekedar yang penting hari Minggu ke gereja. Saudaraku, satu saat diizinkan menghadapi masalah. Dan setelah masalah berubah drastis. Gampang minta maaf, rendah hati, suka menabur dan keren banget. Sekarang menjadi hamba Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Kata yang dipakai adalah engrave. Sesuatu yang dipahat. Aduh, sakit saudaraku. Sesuatu yang diukir dan dibentuk. Dibentuk itu sakit saudaraku. Diproses itu sakit. Tapi jangan khawatir ketika respon kita benar. Kita menjadi our karakter kita. Seluruh karakter hidup kita menjadi baik. Tapi yang ketiga. Problem make us wiser. Persoalan membuat kita apa? Menjadi bijaksana. Ada istilah sudah banyak makan asam garam, mengalami berbagai macam masalah, mengalami berbagai macam kesulitan. Dan pada akhirnya apa saudaraku? Menjadi orang yang super duper bijaksana. Pertumbuhan kedewasaan iman kita, hidup kita dalam mengikut Tuhan tidak tergantung usia. Dalam kekristenan tidak seperti ilmu silat atau ilmu pedukunan. Jenggotnya panjang tambah tua tambah sakti. Saudaraku. Tapi Alkitab berkata bahwa jangan menganggap engkau muda. Rupanya kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak tergantung umur. Ada lagu ABG tua tingkahmu semakin merana. Katakan sama-sama, itu bukan saya. Jadi saudaraku, membuat kita bijaksana. Selain kita kuat, selain karakter kita menjadi lebih baik sama seperti Kristus. Suka mengampuni, suka menyayangi, suka menabur, suka memberi, rendah hati dan semuanya. Tapi yang ketiga menjadikan kita bijaksana. Keren. Makanya jangan curiga dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Katanya ikut Tuhan, tidak ada masalah. Katanya ikut Tuhan dan sebagainya. Tapi saya mengingatkan sebagai hamba Allah. Ketika saudara dan saya menghadapi problem, masalah, kesulitan, sakit, penyakit dan semuanya. Jangan lupa warningnya adalah jangan kehilangan yang namanya identitas. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat identitas kita. Kita dari kampung mana, dari daerah mana, suku apa. Ketika ada dalam Kristus, engkau menjadi ciptaan yang baru. Apakah identitas kita ketika ada dalam Kristus? 2 Korintus 5:17. Yang pertama adalah the man of covenant. Umat perjanjian Allah.
Perjanjian Allah tidak bisa dibatalkan oleh sistem situasi setan sekalipun. Keadaan apapun, saudara dan saya akan tetap diberkati, akan sukses, mengalami segala banyak hal yang luar biasa. Karena apa? The man of covenant. Amin. Umat perjanjian, men. Kalau saudara dalam pernikahan, saya memberkati pernikahan berulang kali, mungkin sampai ratusan. Ada janji nikah di dalamnya. Aku akan mencintai engkau dalam suka dan duka, dan sebagainya. Amin. Dan mungkin sematkan cincin. Dan tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, identitas kita adalah the man loved by God. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi adalah orang yang dibela Tuhan. Orang yang terus dilindungi Tuhan. Dan semuanya. Saudara memahami kan the man loved by God. Ketika bicara masalah yang dikasihi. Ketika saudara punya anak. Punya anak satu-satunya semata wayang. Begitu mengasihi. Minta apa saja dikasih. Demikian saudara dan saya. Anak saya yang besar pulang sementara untuk menyelesaikan tesisnya. Dan setiap keluar, Pak, uang Indomaret, Pak, hampir setiap hari. Makan malamnya apa dan sebagainya. Saya berpikirlah, mesti memanage keuangan dengan baik. Bapakmu ini pendeta, bukan bos besar. Siapa? Habis menaruh doa sepertinya, Tuhan memberikan satu ilustrasi. Aku itu seperti kamu dengan anakmu. Rasanya semua kebutuhannya dicukupi. Kebutuhan ke Indomaret, Alfamart, Pakmat, makan malam, dan kongko-kongko dengan temannya. Itu dikasih. Jadi jangan ada yang bete. Karena saudara adalah orang yang dikasih. Sasaran kasih daripada Tuhan. Tapi yang ketiga, the man is more a winner. Apapun yang terjadi, saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Jadi kenapa ada masalah? Kenapa ada problem? Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada ujian? Sudah jelas menjadikan kita kuat. Dan yang kedua, menjadikan karakter kita baik. Dan yang ketiga, menjadikan kita bijaksana. Keren banget. Dan jangan lupa identitas untuk tak kita kuat. Yang kedua, kenapa Tuhan melakukan mujizat? Kenapa harus ada mujizat dalam hidup kita? Yang pertama, ada hal-hal yang mustahil yang harus kita hadapi, yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia, perlu dikerjakan oleh tangan yang dahsyat. Pak, Bu, jika hari ini kau sedang alami perkara yang mustahil, impossible untuk sembuh, impossible untuk dipulihkan ekonomi, impossible rumah tangga dipulihkan, impossible dan sebagainya, impossible untuk dapat jodoh. Di saat kita percaya kepada Tuhan. Dan mengapa pertanyaan ini muncul? Kenapa harus ada mujizat? Karena ada hal yang mustahil dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang harus dikerjakan oleh Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Alasan yang kedua, kenapa harus ada mujizat? Ada orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menengok Elia adalah manusia biasa. Tapi dia apa? Sungguh berdoa. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di lapas Waikabubak, Sumba Barat. Saya bilang kesempatan Anda yang lagi sekolah di lapas, kesempatan lebih banyak berdoa untuk keluargamu yang kamu tinggalkan, untuk orang tuamu, untuk istri, untuk anak dan semuanya. Kesempatan banyak berdoa di sementara ada di sekolah lapas, dalam bimbingan di lapas. Prayer for the impossible situation. Jadi
Pak, Bu, ayo situasi apapun bisa dirubah melalui doa. Ibu Tony, ayo. Teman-teman yang ada di Singapura, ayo. Melalui doa semua dijawab. Selama masih ada doa, masih ada mujizat. Selama masih ada doa, masih ada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, ada orang yang taat kepada Allah. Kenapa harus ada mujizat? Ada orang-orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap setia dan tidak akan menyembah menyembah patung yang Tuanku buat. Dan saya akan tetap menyembah Allah yang benar. Ada orang taat seperti saudara dan saya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Jadi pertanyaannya, kenapa harus ada mujizat? Ada hal yang mustahil yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kanker disembuhkan hanya melalui nama Yesus. Gagal ginjal disembuhkan hanya dalam nama Yesus. Saudaraku, gila dan stres bisa disembuhkan hanya dalam nama Yesus. Ekonomi yang amburadul hanya dalam nama Yesus. Makanya perlu mujizat Tuhan. Perlu. Yang kedua, ada orang-orang yang berdoa. Tapi yang ketiga, ada orang yang taat kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang. Karena orang bimbang tidak pernah mendapatkan apa-apa. Amin. Seorang Aristoteles berkata, sangat memberkati. Dia berkata, keraguan akan membunuh banyak mimpi kita. Firman Tuhan berkata, jika engkau bimbang, engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Apapun yang sedang saudara dan saya jumpai, jangan bimbang. Ku kan berdiri di tengah badai. Tetap percaya. Mungkin kondisimu berbeda, tetap percaya. Faktanya berbeda, tetap percaya. Terakhir, coba lihat. Ada satu statement dalam bahasa Inggris yang bagus. You are what you think. You are what you believe. Apa yang kamu pikirkan, itu menjadi apa yang kamu percayai. Dan seharusnya ditambah, apa yang kamu percayai, itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. You are what you think. Apa yang kau pikirkan. You are what you believe. Itu yang kamu percayai. Dan yang kamu percayai, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Percaya bahwa Tuhan dahsyat. Why? Ada problem. Melatih saudara untuk dipercaya perkara-perkara lebih besar daripada sekarang ini. Yang kedua, kenapa harus ada mujizat? Ada hal-hal yang impossible, yang tidak bisa dikerjakan oleh otak dan pikir kepintaran kita. Dan ada orang-orang yang berdoa, serta ada orang-orang yang taat. Siap! Bangkit berdiri bersama-sama, persiapkan perjamuan kudus kita. Haleluya. Luar biasa. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar, melimpah bagiku.
jumpai. Pencobaan, kesulitan, masalah menjadikan kita kuat. Karakter kita menjadi sama seperti Kristus. Dan yang menarik, kita menjadi bijaksana. Jangan komplain dengan apa yang sedang kita hadapi. Tuhan sedang punya rencana yang ciamik, yang keren. Luar biasa. Rencana kemuliaan dan mujizat. Kalau engkau sedang alami kolab hari ini, bangkit. Bersama dengan nama Yesus yang berkuasa. Mari pegang roti di tangan kananmu. Layakkan kami ya Tuhan. Untuk sehidangan dengan Tuhan. Jika Kristus ada di dalam kami. Dan kami di dalam Kristus. Minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara? Bahwa roti yang ada di tangan kananmu. Sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya persekutuan dengan kuasa darahnya? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan mengucap syukur. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, oh, Engkaulah Tuhan. Katakan sama-sama. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Melangkah di minggu ini dengan sukacita dan mujizat Tuhan. Pak Emu akan berdoa buat kita bersama untuk mengakhiri rangkaian program yang sederhana dan luar biasa karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Mari Pak Emu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Setiap langkah kaki kami akan bertuliskan kemenangan. Setiap pekerjaan tangan kami akan bertuliskan kesuksesan. Dan setiap apapun yang kami doakan hari-hari ini akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya tuntunan-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Memberkati akan pekerjaan pelayanan kami, memberkati keluarga kami, memberkati semua yang kami kerjakan hari-hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini boleh menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami menerima semuanya hanya di dalam Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya, amin. Haleluya, luar biasa. Sampai berjumpa di minggu depan untuk menikmati segala kemurahan dan mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.